Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai kita semua. Di era kita sekarang ini, saya kira kita belajar untuk mengubah cara pandang, mengubah sikap, mengubah tindakan kita. Salah satunya adalah bagaimana kemudian relasi antara yang tua dengan yang muda dan sebaliknya yang muda dengan yang tua. Bukankah sudah sepertinya menjadi biasa dilakukan oleh orang-orang yang lebih tua, melihat kepada mereka yang lebih muda dengan pandangan yang lebih, katakanlah, yang muda itu selalu sering atau dipandang sebagai kurang mampu, kurang berpengalaman, kurang bijak, dalam tindakannya sering tergesa-gesa, sembrono, tanpa pertimbangan. Dan cara melihat seperti itu seakan-akan kemudian menjadi cara yang digeneralkan, menjadi umum untuk melihat, mengukur, menakar, menilai kaum muda. Hingga katakan kalau orang-orang muda itu pasti kecenderungannya tindakannya tanpa pertimbangan, sembrono. Makanya sering katakan yang muda itu masih bau kencur. Tapi nyatanya di era kita sekarang ada banyak yang justru membuktikan, membalikkan pandangan, pemahaman seperti itu. Orang-orang muda sekarang bahkan bukan hanya muda, masih belia, sudah banyak yang sudah menjadi orang-orang hebat, orang-orang sukses, orang-orang yang berpengaruh, bukan hanya untuk masyarakat sekitarnya, tetapi bahkan sampai dunia. Kasih contoh lah sekarang, pendiri Facebook, Mark Zuckerberg. Di usianya yang 22 tahun dia sudah menjadi bilioner. Dia sudah menjadi influencer bagi kalangan muda di seluruh dunia. Dia sudah bisa menjadi tokoh dunia yang cukup memberi pengaruh kepada pola-pola pikir dan kepribadian para muda. Saya kira ini juga cukup membuktikan kepada yang pesimis, yang sering memandang orang muda itu dengan pandangannya kurang mampu, tidak bisa, atau yang lain. Itu kayaknya sudah punya tradisi juga ya, gitu. Pandangan seperti itu. Sehingga pandangan-pandangan seperti itu juga dalam konteksnya juga telah membuat, seringkali membuat yang muda ini justru tidak percaya diri, membuat mereka yang muda ini merasa seperti apa yang kita katakan, tidak bisa, tidak mampu, dan mereka tenggelam ke dalam pemahaman itu, sehingga yang muda ini selalu mengatakan saya tidak mampu, tidak pas, tidak cocok, tidak bisa, dan seterusnya. Satu contoh di Alkitab itu ada terjadi kepada Yeremia. Contoh Yeremia. Di Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan ayat 6 dikatakan demikian. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya,
sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku, Yeremia, menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Nah, ini satu contoh kasus bagaimana seorang Yeremia yang bahkan oleh Tuhan sudah ditegaskan sebelum dia membentuk, sebelum keluar dari kandungan, Tuhan sudah menguduskan dan menetapkan dia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya Tuhan sendiri telah punya rencana jauh-jauh hari sebelum Yeremia ada, untuk menjadikan Yeremia sebagai nabi yang bertugas menyampaikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan disampaikan kepada bangsa-bangsa, khususnya Israel, dan kemudian mereka boleh diperbarui oleh firman itu dan hidup kembali dalam ketaatan kepada Tuhan. Tetapi apa kata Yeremia? Dia mengatakan, "Saya tidak bisa. Saya ini masih belia, nggak bisa." Apa yang disampaikan Yeremia sebenarnya mewakili banyak pikiran, banyak pendapat, banyak sikap dan pemahaman kaum muda juga, yang menganggapnya bahwa kalau yang masih muda itu pasti tidak bisa, apalagi untuk tugas-tugas seperti ini, nabi. Untuk yang muda, dia belum mampu, dia tidak pandai bicara, hikmatnya belum banyak, butuh banyak lagi pengalaman seterusnya. Apa yang ada pada Yeremia sebenarnya itu juga yang seringkali ada pada para muda kita, orang-orang muda kita. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa bahwa pemahaman bahwa yang muda dirinya merasa saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak sanggup untuk seperti itu? Kenapa? Ini sebenarnya tidak lepas dari apa? Dari sebenarnya statement-statement, pandangan-pandangan yang kemudian terindoktrinasi kepada mereka. Dari siapa? Ya dari yang tua-tua juga, dari senior-senior, yang mungkin dari tutur katanya, dari perkataannya, dari sikapnya, dari tindakannya, memang menempatkan orang-orang muda ini dengan cara seperti itu. Tidak dipercaya, tidak diberi peluang, tidak berani diberi tanggung jawab, karena mereka dianggap bau kencur, tidak bisa, tidak mampu, atau belum waktunya. Dan itulah yang terinternalisasi dalam pikiran mereka, kemudian muncul dalam kehidupan mereka dengan sikap-sikap tidak percaya diri, karena dirinya masih muda, karena dirinya masih belia. Padahal kalau tadi contoh Mark Zuckerberg itu ada, masih belia, tapi bisa jadi pengusaha yang sukses. Bisa jadi influencer yang begitu, bahkan begitu luas mempengaruhi cara berpikir orang, cara bertindak orang, memotivasi orang. Dan banyak lagi yang lain, saya kira. Di Indonesia juga banyak. Nah, kalau begitu, jadi yang masalah ada di mana? Tentu di dua-duanya. Di satu sisi bahwa orang muda itu merasa dirinya tidak percaya terhadap kemampuannya, kebisaannya, dan kemudian ya bersikap sebagai orang yang tidak bisa ini dan itu, belum waktunya dan seterusnya. Itu dari diri. Artinya dalam dirinya perlu apa? Perlu ditanamkan, didorong, dimotivasi, dibangkitkan kepercayaan dirinya. Di dalam dirinya perlu diberikan kepercayaan, membangun kepercayaan diri bahwa
meskipun masih belia, meskipun masih muda, dia bisa. Dengan cara bagaimana? Ya tentu belajar. Belajar dengan membaca, belajar dengan melihat, belajar dengan mengalami. Dan itulah yang proses belajar yang kemudian membuat orang bisa bertumbuh kepercayaan dirinya. Yang dengan modal kepercayaan dirinya itu, dia juga melakukan sesuatu yang lebih dan lebih. Dia akan bisa berusaha untuk melakukan, bahkan menjadi orang sukses di masa belianya, masa mudanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini pengaruh dari orang-orang di sekitarnya, dari lingkungannya. Kalau lingkungannya atau orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan pesimis, itu yang akan terinternalisasi menjadi keyakinan bahwa saya tidak bisa. Ketika orang-orang tidak berani di sekitarnya tidak berani memberikan tanggung jawab kepadanya, kapan dia bisa belajar? Dan kapan dia bisa membuktikan bahwa saya bisa, bahwa dia bisa? Kalau orang-orang di sekitarnya tidak justru mengecilkan, mengerdilkan kepercayaannya dirinya, bukannya membimbing dan membesarkan hatinya untuk kamu harus belajar, kamu didorong, didampingi, dimotivasi sedemikian rupa, dan dibantu untuk terus berproses, maka dia tidak akan pernah menjadi orang muda yang akan sukses. Mungkin dia akan sukses tapi tunggu waktu lama, dia proses waktu lama. Sampai usianya memasuki 35, 40, bahkan 50 baru dia bisa sukses. Padahal itu bisa terjadi sekarang ini waktu masih belia. Kuncinya ya diberikan kepercayaan, dimotivasi, didampingi, dibimbing, ditolong untuk boleh menjalani, berproses dalam pengalaman-pengalaman untuk bisa sampai kepada pengetahuan, pengertian, dan level tertentu di mana ia melalui kepercayaan, melalui pengalaman ia menemukan sesuatu. Dia mendapatkan pelajaran berharga. Kalau kita membaca di Alkitab, seperti yang tadi dikatakan, tindakan Tuhan Allah itu sudah luar biasa. Bagaimana tindakan Allah itu menjadi Allah yang memotivasi Yeremia untuk punya kepercayaan diri, dan dengan modal kepercayaan diri itu ia berani menerima panggilannya, tanggung jawabnya, dan melakukan tanggung jawab itu. Bahwa dari awal Tuhan sudah menyiapkan dia, dan berikutnya Tuhan juga tidak melepaskan dia, tetapi menyertai dan menolongnya. Kalau di dalam konteks perjanjian baru kita akan juga menemukan itu ketika Rasul Paulus mengutus Timotius juga untuk menjadi pemberita Injil, pelayan umat di tengah-tengah umat. Dia yang masih belia, dia harus memikul tanggung jawab yang tidak mudah. Tapi yang dilakukan Rasul Paulus juga hebat. Ia terus memotivasi Timotius, terus memberikan dukungan supaya ia punya kepercayaan diri, dan terus membimbingnya supaya ia bertumbuh, tahu kemana arahnya, menjadi seperti apa. Rasul Paulus melakukan itu. Dan itulah yang mendorong kemudian ada keberlanjutan dari Rasul Paulus yang sudah memasuki masa tua dan kepada Timotius yang masih belia. Tugas pelayanan boleh diteruskan oleh Timotius. Tidak berhenti pada Paulus, tapi berlanjut kepada Timotius dan berikutnya kepada generasi di bawah Timotius.
itulah yang juga mendorong keberhasilan suksesnya misi Allah jadi melalui Yeremia, melalui Timotius. Gereja hadir dan semakin nyata hadir karena seperti itu. Nah, saya kira patut juga kita renungkan, kita refleksikan dalam konteks kekinian kita, bagaimana relasi antara yang tua dan yang muda di gereja. Relasi antara yang generasi yang sudah berumur dengan generasi yang katakanlah baru berkembang. Saya kira sudah waktunya untuk kita juga boleh membangun relasi yang baru, relasi seperti relasi Allah dengan Yeremia, relasi Paulus dengan Timotius. Bagaimana relasi itu adalah relasi saling percaya. Yang tua percaya kepada yang muda dengan memberikan kepada mereka dukungan, bahkan tanggung jawab untuk berbagai hal, supaya mereka boleh juga mengeksplorasi dirinya, boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang terus membangun dirinya menjadi lebih baik dan lebih dewasa. Dan sebaliknya juga percaya dari para muda kepada yang tua, bahwa yang muda ini merasa bahwa saya bukan kemudian sebagai orang muda dipinggirkan, dianggap tidak mampu, tapi justru dihargai dan diberikan kesempatan untuk bagaimana ia juga boleh ambil bagian dalam tanggung jawab tertentu dalam proses, dalam ranah bagaimana misalnya di gereja mewujudkan pelayanan gereja sesuai dengan visi dan misinya. Ini soal saling percaya. Dan relasi lainnya adalah relasi saling mengisi. Yang tua mengisi yang muda. Yang tua yang sudah punya pengalaman mengisi muda dengan berbagai hal yang boleh mereka sudah miliki, untuk kemudian memberikan bekal kepada yang muda, supaya dengan pengalaman-pengalaman mereka itu, mereka boleh mengenal, memahami, boleh punya referensi ketika kemudian yang muda ini juga berhadapan dengan konteksnya, dan harus membuat keputusan, sikap, tindakan yang jelas, tegas. Dan sebaliknya yang muda ini yang juga hidup di eranya, saya kira mereka juga punya kemampuan hal-hal yang sesuai dengan konteksnya. Khususnya kalau kita bicara tentang era kemajuan teknologi komunikasi saat ini, maka kita lihat juga bagaimana cara hidup, cara berelasi juga dipengaruhi oleh teknologi komunikasi yang makin maju ini. Apa yang mereka kemudian terima telah membentuk karakter mereka. Dan saya kira ini juga yang mestinya mengisi kepada yang tua, bahwa kita tidak bisa mempertahankan apa yang sudah ada seakan-akan itu yang sebagai sesuatu yang benar dan mutlak hanya begitu. Sebaliknya, kita harus bagaimana mengkomunikasikan konteks yang kekinian itu dengan apa yang menjadi pengalaman-pengalaman orang tua, pengalaman-pengalaman gereja di masa lalu. Saya kira kita juga perlu belajar banyak hal dari para muda, bagaimana kemudian mereka punya harapan, punya kerinduan, punya cara-cara tertentu tentang menghayati imannya, membangun imannya, lalu membangun relasinya dengan Tuhan dan dengan sesama. Kita juga harus belajar di situ. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya kira sudah waktunya cara melihat bahwa kedudukan yang tua dan yang muda itu tidak sama,
itu kita kemudian sudah mulai ubah. Kedudukan kita menjadi sama. Dalam konteks hubungannya ya kita ini adalah partner, rekan gitu. Dalam membangun gereja, maka ini penting bagaimana membangun, bersama membangun. Bersama membangun. Bahwa nyatanya ada juga yang mereka yang masih belia punya kapasitas dan kemampuan jauh melampaui mereka yang sudah berusia, punya mengalami hidup yang lebih lama daripada dia. Mestinya kita juga terbuka untuk itu. Dan itulah era kita sekarang. Maka mari itu juga kita wujudkan di dalam kehidupan bergereja. Hidup di mana kita bersama membangun dengan membuka ruang-ruang supaya setiap orang bisa berpartisipasi, semua bisa berambil bagian menurut kapasitasnya, dan kita mulai menghilangkan stereotip yang mengatakan yang muda tidak pengalaman, yang muda tidak bisa, yang tua yang hebat, yang tua yang berhikmat. Kita harus saling belajar, saling mengisi, dan saling bekerja bersama untuk membangun gereja dan membangun kehidupan bersama yang lebih baik, yang lebih bermartabat, yang lebih menunjukkan bagaimana kita bisa hidup dalam kebersamaan, dalam kerjasama yang harmonis, tentunya untuk mewujudkan misi Allah terhadap kita, terhadap gereja, dan terhadap kehidupan yang lebih luas di dunia ini. Kiranya ini bisa menjadi refleksi kita dan kelengkapan hikmat kita untuk menjalani hidup di era kita sekarang, era di mana ternyata orang-orang muda pun luar biasa. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita untuk mewujudkan firman ini dalam kehidupan kita. Mari kita bawa kerinduan ini kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh belajar dari firman Tuhan ini tentang bagaimana seharusnya kami membangun relasi di antara generasi tua dengan generasi muda, dan bagaimana kemudian kami mengubah cara-cara relasi, membangun cara-cara relasi yang saling memberdayakan sehingga juga berdampak pada pembangunan gereja, kehidupan gereja, jemaat, dan masyarakat. Kiranya Tuhan menolong kami supaya apa yang boleh kami terima dalam refleksi malam ini pun kami dapat lakukan dan kami wujudkan di dalam kehidupan keseharian kami. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Kiranya Roh Kudus menyertai dan memberkati, memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.